bukan Tuhan, itu kebenarannya. Kamu aja belum tahu karena kamu kan jarang baca kitabnya, ya kan? Hanya kamu itu doktrin-doktrin aja sama pendetamu. Karena kalau kamu sering membaca kitab Bible sendiri, ditelaah dalam-dalam, pasti kamu menemukan kebenaran kayak abangmu. Gini Nopan, ini ya. Tidak ada yang bilang Yesus itu jahat. Hanya Rasul Paulus yang mengatakan Yesus terkutuk. Nggak ada orang Islam yang mengatakan Yesus itu tidak baik, nggak ada. Justru orang Islam mengatakan Yesus itu adalah manusia suci. Betul. Itu. Penurut Yesus itu penurut kepada Tuhannya. Tapi kamu pernah baca nggak bahwa Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang terkutuk? Yesus itu orang terkutuk. Pernah baca nggak? Belum. Aku kasih tahu ya, Galatia 3 ayat 3. Bentar ya. Oke? Ya. Dia mengatakan Yesus mati terkutuk. Kalau kami umat muslim sangat menyanjung Yesus. Yesus itu salah satu rasul pilihan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Oleh Tuhan kami. Yesus baik. Yesus baik. Ya baik. Baik. Ramal baik. Baik, kata siapa nggak baik? Nggak ada yang mengatakan Yesus itu baik, orang baik, penurut. Ya memang. Itu yang menyembahnya salah. Malah disembah harusnya menyembah sesuai apa yang disembah Yesus. Kita itu Yesus menyembah siapa? Gitu, Nova. Nih, baca lagi. Coba baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung kepada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus digantung kak di atas kayu salib? Yang betul Alkitab ini. Apa? Ini Galatia berapa? Galatia 3 ayat 13. Coba kamu pahami benar-benar ayatnya. Ini ya. Silakan. Ini Rasul Paulus yang mengatakan itu. Ada nggak orang Islam mengatakan Yesus itu terkutuk? Nggak. Kami tidak pernah mengiyakan bahwa Yesus itu disalib. Dia hanya diangkat. Karena dia adalah orang yang benar, orang yang baik. Jadi dikasihani sama Allah, makanya dia diangkat. Nggak pernah mengatakan dia itu sudah disalib. Nggak pernah orang Islam mengatakan. Sekarang yang memuliakan Yesus, Islam apa Kristen? Kalau berdasarkan kitab suci masing-masing, iya, udah tutup. Iya. Ya, nanti bentar lagi ngobrol. Nanti kalau tutup, bentar lagi. 3. Ya. Gimana, Pan? Itu yang aku bilang deh. Nggak pernah ada orang Islam itu mau menjelek-jelekan Yesus, nggak ada. Justru orang Kristen sendiri yang menjelek-jelekan Yesus, mengatakan dia terkutuk kah? Nggak pernah orang Islam mengatakan dia itu ditelanjangi, nggak pernah. Orang Islam mengatakan dia itu tidak pernah diludahi sedikit pun. Ada nggak, Cut?
kamu mengiyakan bahwa Yesus itu telah dicaci maki, dia diludahi, ditombak. Pernah nggak kamu mengimani nggak? Tidak. Kamu sendiri Novan mengiyakan nggak kalau dia itu diludahi, Di filmnya ya, ya kan? Siapa yang menjelek-jelekan Yesus, yang menghina dia? manusia. Kamu sendiri kan mengiyakan. Umat siapa? Jadi umat Islam atau umat teman kalian, Novan, yang menjelek-jelekan Yesus? Nggak tahu aku. Ya, kamu kan mengiyakan dia itu telanjang di atas kayu salib, benar nggak? Iya, itu karena dosa manusia. Iya, walaupun karena tetapi jelas-jelas bahwa dia itu sudah ditelanjangin, benar kan? Iya benar. Nah, kalau kami tidak mengiyakan kalau dia itu sudah ditelanjangin. Orang yang ditelanjangin di atas kayu salib adalah orang yang tidak benar, yang sudah diserupakan oleh Allah, sehingga orang-orang yang menyalibkan dia adalah menyangka bahwa yang disalib adalah, atau yang dihina, dicaci maki, diludahi itu adalah Yesus. Padahal sebenarnya bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan. Gitu loh. Iya ya. Jadi sebenarnya kan kalian bilang Islam kok menghujat kami? Nah enggak, justru kami membela. Sebenarnya kalian jangan hina-hina Yesus lah. Dia itu orang benar loh, orang baik. Kenapa kalian mengatakan dia itu terkutuk? Janganlah. Contoh nih, aku bilang, misalnya kita beda ayah nih, contoh nih, aku bilang sama ayahmu, ayahmu orang terkutuk. Siapa yang menghina? Justru kami itu membela. Janganlah seperti itu. Masa orang benar, orang suci, orang yang sudah taat, kalian bilang terkutuk? Kan gitu. Hanya gini loh Kanisa ya, sorry. Nggak ada orang baik yang melarang orang-orang lain mengajak orang pada kebenaran. Nggak ada orang baik yang melarang orang untuk mengajak orang lain kepada kebenaran. Nggak ada. Tapi hanya iblislah yang melarang orang mengajak orang pada kebenaran. Itu poin utamanya. Karena iblis tidak pernah suka kalau misalnya orang itu masuk pada jalan benar. Novan boleh bertanya kan, Novan? Ngantuk Novannya. Novan, kata kamu Yesus itu utusan. Apa? Yesus itu utusan Allah. Tadi Kanisa bilang begitu. Itu kan Menurut kamu benar utusan? Yesus itu diturunkan untuk menuntut manusia ke jalan benar. Diturunkan sama siapa? Diturunkan sama Allah. Nah, berarti diutus diturunkan gitu, diutus. Diturunkan sama dia itu sama tak? Iya. Berarti lebih tinggian mana derajatnya yang mengutus sama yang diutus? Itu saja di situ. Kalau memang Tuhan Yesus ini Tuhan, kenapa harus ada yang mengutus lagi gitu? Di situ aja udah. Beda pikir kamu. Masa iya Tuhan ada yang mengutus lagi, berarti derajatnya Yesus ini ada yang lebih tinggi lagi gitu dibanding Yesus sendiri. Tak tahu lah, ngantuk juga aku besok kerja. Ya, terserah Kanisa. Kalau kamu juga
memang kekeh pengen cuma di keyakinanmu, ya udah, kamu juga jangan larang-larang aku mengajak orang yang mau. Kenapa kamu bilang jangan larang orang adik-adik semua? Iya kan? Apa hakmu sama mereka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Muhammad, makasih bang absennya. Aku kan hanya mengajak orang yang mau diajak. Lah emang kenapa kamu larang aku mengajak orang adik berpikir? Emang kamu yang menentukan mereka itu nanti masuk surga atau tidak? Nggak ada aku paksa. Ini si Sopan di sini nggak ada aku paksa. Sopan, ada nggak aku paksa kamu? Ada nggak aku paksa kamu? Sopan, kamu harus Islam. Ada nggak? Enggak lah, kan aku percaya sama Tuhan Yesus. Iya, aku hanya ngajak kamu berpikir. Marilah semua umat ini menjadi Kristen. Amin. Ya udah, nanti kamu tahulah. Semua kalau bisa gini Nopan. Kalau memang kamu bebel dan menganggap apa yang saya katakan ini semuanya salah, silakan saja. Ya kan? Tidak ada masalah. Makasih topi-topinya. Topi masuk, guys. Air dong. Sales agama mulai beraksi. Sudah. Weh bro, sales agama. Yang sales agama itu adalah misionaris bro. Yang keluar-keluar di tengah jalan mengatakan Yesus. Pas ditanya pelangap-pelongo. Itu namanya sales. Iya. Mama Yaya. Silakan naik saja. Kalau memang kalian merasa benar, nggak usah takut naik. Dibuktikan saja. Ini yang benar, ini yang salah. Ya kan? Simple. Kalau mengatakan, pokoknya ini yang benar. Sandal jepit pun bisa jadi Tuhan. Ya saya sudah mengaji diri bro. Buktinya harusnya kamu yang mengaji diri. Kenapa saya hanya bisa tapping? Kan gitu. Ada apa dengan saya? Takutkah? Nggak bisakah? Atau bagaimana? Kan gitu. Kenapa dia berani menyuarakan yang namanya kebenaran? Menyiarkan yang namanya keselamatan. Kenapa? Agama kok diperdebatkan aneh. Bukan diperdebatkan bro, tapi disiarkan. Sama seperti yang kau lakukan juga. Sebelum kamu ngomong hal itu kepada saya, kamu larang dulu tuh misionaris Anda. Terutama yang di daerah Makassar atau di daerah mana itu. Yang keluar-keluar di tengah jalan. Gitu. Kebanyakan kalian ini nggak mengenal mana yang benar. Tetapi keluar-keluarnya ngeri. Gitu kan? Simple. Pan tidur kali, Nopan. Masih bangun gak kamu? Terus saya percaya dengan kamu gitu. Ya silakan dibuktikan saja. Nopan udah tidur belum Novan? Tidur sih Nopan. Enggak apa-apa, biarkan dia tidur. Orang tua atau keluargamu sudah kau Islamkan juga. Ini keluarga saya ini. Kanisa sama Nopan ini keluarga saya, saudara saya kan bu. Saya lagi berusaha. Ya kan? Saya lagi berusaha mencerahkan mereka. Istilah nanti mereka terima atau tidak, intinya sudah saya sampaikan. Padahal dasar kalian itu untuk berpikir, untuk belajar sudah dikasih depan kalian. Al-Quran sudah dikasih, ilmu pengetahuannya tinggal cari di internet.
Bible sudah dikasih, tinggal cari mana yang benar mana yang salah, tinggal dipelajari. Tapi tetap aja nggak mau tahu, tetapi bebelnya ngeri bro. Yang kamu pikirkan juga belum tentu benar. Apa yang saya pikirkan saya siap uji. Masalahnya sekarang, apa yang sudah kamu imani siap nggak diuji? Yo. Kalau misalnya saya yang mengatakan ini kebenaran sudah siap untuk diuji, kamu yang mengatakan saya juga benar, siap, kenapa nggak bisa diuji? Jangan-jangan, kan gitu. Bebal permanen, jelas. Nisa ya namanya, kayak nama perempuan muslimah. Kan itu ada artinya, Nisa, perempuan. Iya, namanya pun Nisa. Gambaran itu kan Nisa. Iya. Gambaran. Berkah selalu, Kak Imat. Turun si sopan. Ya, nggak ada juga. Nggak ada yang maksa soal nama kamu itu. Enggak, kan Nisa tadi kan bilangnya Yesus itu utusan Tuhan. Utusan Allah, utusan Tuhan. Ya kalau misalkan Yesus masih diutus, berarti tinggian siapa? Yang mengutus atau yang diutus? Gitu aja kan Nisa, pikirkan aja itu. Kanisa, gini loh Kanisa ya, saya bukannya sombong, tapi saya berani mengatakan sekarang, kamu nggak berani baca Alkitab itu kalau saya kasih kamu 1 atau 2 ayat, nggak berani kamu bacakan di sini. Saya berani menjamin itu. Asalkan kamu berani, saya kirim kamu 100 koin sekarang. Kalau kamu bisa membacakan ayat 33 mata memandang. Saya tunjukkan ayatnya, kamu baca. Kalau berani, besarkan suaranya. Setelah selesai baca, saya kirim 100 koin. Saya nggak ngajak kamu, tapi saya bilang bahwa kamu sendiri nggak berani baca Alkitab itu depan orang. Gini aja kan Nisa, kita Bang Beji bukan mengajak-ngajak masuk, cuman kita ngajak diskusi, ngajak tiktokeran ya, ngobrol gitu. Yuk kan Nisa, yuk. Bukan ngajak-ngajak, ini sekedar diskusi aja, ngobrol. Kita umpamakan lah para politikus di TV kayak gitu-gitu, coba deh Kak. Bertukar pikiran aja, ngobrol santai. Nggak ada yang bahas agama Islam sama kamu di sini. Saya itu Kanisa, gini loh. Saya hanya mengajak kakak berpikir. Ya, sudah turun, Bunda. Saya itu hanya mengajak kakak berpikir. Ayo. Sampai, ya udah, nggak ada yang maksa kamu juga. Percaya sama kami itu musyrik, nggak boleh percaya sama manusia Kak. Manusia percaya mah sama Tuhan. Bukan pikiran saya yang saya sampaikan, tetapi kebenaran yang saya sampaikan. Kalaupun kamu menolak apa yang saya sampaikan, bukan saya yang kamu tolak. Gitu loh. Jangan percaya Beji, jangan percaya saya. Percaya itu kebenaran tertera di mana? Di Alkitab, di pedoman hidup. Kalau ucapan Beji tidak sesuai dengan pedoman hidup, berarti jangan percaya. Kalau misalnya gini loh Kanisa, kalau misalnya saya bisa menjamin apa yang saya katakan ini benar, silahkan diuji. Ya kan? Begitu juga sebaliknya. Ayo, kita uji juga apakah yang kamu imani itu benar apa salah. Sesimpel itu kok. Atau kalau misalnya nggak bisa, silahkan cari pendeta gitu kan. Pendeta kan kalian percaya itu. Ya kan? Bisa lah Papa pendeta kan. Nah, sesimpel itu gitu Kak. Terserah mau benci saya setelah ini apa gimana, intinya saya itu hanya bisa ngomong apa yang memang wajib diomongkan.
Ya Allah, nggak ada. Yesus itu pernah mengatakan silakan buat gereja dan beribadah gereja hari Minggu, nggak ada. Kamu dibaptiskan di gereja. Iya, itu dulu sewaktu aku bodoh. Ya kan? Itu sewaktu aku bodoh. Dan itu pun saat aku nggak ngerti. Jadi di situ aku masih merasa bahwa aku dibodoh-bodohi oleh pendeta. Sekarang ini pendeta-pendeta yang sudah membaptis saya itu berani nggak mengatakan, ayo saya buktikan ke kamu bahwa Bible itu benar. Ayo. Mustahil. Saya berani itu. Apologet yang sudah bahkan bisa dari kecil sampai dia tua di TikTok ini. Ya udah, naik lagi Nopan, naik lagi. Bisa cepet gitu tidurnya ya si Novan. Ya. Musiknya matikan dulu, Dek. Kenapa? Oke, Nopan. Gimana, Dek? Apa? Kamu nggak usah dengerin orang Nopan, Sopan. Nggak usah, Dek. Kamu bisa kok. Kamu bisa bedain. Martin bisa bedain, cuman keyakinan dan kepercayaan belum berubah. Jadi Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Intinya, kalau misalnya secara iman, dasar iman kita, dasar kebenaran kita adalah kitab suci masing-masing. Ya kan? Kalau misalnya kamu lebih jauh lagi mau memahami tentang Bible, saya berani mengatakan bahwa Alkitab itu adalah salah satu isinya adalah pornografi. Percaya nggak? pornografi. Tahu pornografi? Artinya? PORNO. Tahu? Pro. Tahu maksudnya? PORO, poro. Bukan, PORNO. Oh, Tahu? Percaya nggak kalau misalnya aku bilang Alkitab itu salah satunya adalah buku Parno yang saya maksud tadi? Percaya nggak? Percaya nggak itu? Enggak kan? enggak. Enggak. Kalau misalnya ayatnya seperti itu, bagaimana? Masih bisa dikatakan kitab suci nggak? Kalau ayatnya seperti itu. Halo? Kenapa? Halo, kamu percaya nggak? Kamu ada Siapa? Bible di situ, Alkitab di situ? Tak ada. Hah? Tak ada. Nggak ada. Ya udah, saya coba ya. Kasih dulu, mana nih? Ku persembahkan hanya untukmu. Nah, nih. Coba kamu baca. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dadanya. Nah, bagaimana ini?
Ini kitab suci nggak? Hmm? Sopan, Hah? ini kitab suci nggak? Nggak tahu. Hah? Ini banyak ayat-ayat seperti ini. Baca. Coba baca. Kenapa? Coba baca saja. Ayo, Sopan, Nopan. Ini kitab suci nggak? Ayat hadiah udah apa? Ini Amsal 7 ayat 18 sampai 19. Nggak ada polemik. Silakan kamu cek sendiri. Ya kan? Sampai-sampai Serni tadi waktu kutunjukkan ini samanya, apa yang dia bilang? Ah, ini salah tulis. Padahal Alkitab di depannya dia cek, dia baca. Ah, nggak mungkin, pasti mereka salah nulis nih di dalam. Sekarang pertanyaannya, Pan. Kira-kira berani nggak pendeta ngebacakan ini di atas mimbar? Berani nggak kira-kira? Iya, berarti Serni pintar. Iya, dia menyalahkan Bibelmu. Iya kan? Iya, dia pintar. Sama kayak saya pintar bahwa Bibel ini salah. Masanya kamu masih mengiyakan Bibel itu adalah kitab suci. Serni pintar, nggak mungkin. Ya kan? Kamu yang salah, masih mengatakan bahwa itu kitab suci. Ya kan? Kalau saya nggak mengatakan itu kitab suci, tapi buku Parno. Saya ceritanya begitu. Silakan cek saja. Besok ku hapus ya. Hah? Besok di tip X. Ya kan? Masih berani nggak kamu mengatakan itu kitab suci? Atau contohlah, ya silahkan dibuktikan sendiri loh Kanisa Al-Quran. Al-Quran itu terbuka luas untuk seluruh manusia. Kanisa Yesus baik. Gak ada loh yang mengatakan Yesus jelek. Malah kalau di Islam sendiri memuliakan sama Yesus. Iya. Ya udah serah kamu. Silakanlah. Pedoman itu. Coba Kak Kanisa, kalau kalian, Yesus katanya baik. Kenapa orang baik malah dibunuh, disalib, ditelanjangi? Kenapa kalau sama orang baik digituin? Coba. Novan, Kak. gimana? Masih mau nggak? Berani nggak kira-kira? Kalau ada ibu pendeta yang contohnya di gereja kita, di waktu di Nias kan, contoh nih. Kalau dia berani membaca ayat ini, yang 2 ayat ini, di atas mimbar, contoh nih ibu pendeta atau seorang ibu fikar, gue kasih deh, gue sumbang, kolektif 500.000, nggak apa-apa gue. Berani nggak dia kira-kira? Nggak apa-apa 500.000 itu. Nanti kalau sudah kurekam, ya kan, dia ngebaca. Bagaimana semua reaksi orang? VYP langsung TikTokku. Nggak apa-apa, balik uang 500.000 itu. Ya kan?
Depan, gimana? Hmm, Gimana menurutmu? apa? Masih layak nggak itu dikatakan kitab suci? Atau perlu disobek ayat itu? Enggak tahu lah, bukan aku penciptanya. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bukan berarti Aku menyembah. cuman meniru baiknya. Hah? Aku cuman meniru baiknya. Nggak boleh begitu. Sekali salah, salah. Aku ambil boleh. yang baiknya, yang enggak baiknya dibuang. Itu namanya standar ganda. Masa? Aduh, nggak tahu lah. Nggak boleh. Ini loh yang aku bilang tadi. Makanya, kalau yang namanya Tuhan itu maha benar, mustahil dia itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you. Filter. Silakan, Pan. Mau lagi nggak ayat-ayat yang seperti itu? Banyak kok. Yang tidak percaya dengan Yesus adalah pembunuh. Lah, yang membunuh Yesus adalah orang Roma. Sekarang menjadi objek utama kekristenan. Ya kan? Yang membunuh Yesus kan kalian, bro. Masa kami yang disalahin? Jadi kita yang bisa lain ya. Siapa yang tidak percaya Yesus? Kalian yang tidak percaya Yesus. Yesus mengatakan, sembahlah Dia yang telah mengutus aku. Kalian malah menyembahnya. Rusak otak. Padahal udah tamat SMA, saudara-saudaraku ini, Rewa. Jadi Kanisa dari tadi tipping Yesus Tuhan, Yesus orang baik. Gak ada kita mengatakan Yesus jelek. Nggak ada yang mengatakan Yesus salah. Yang salah itu bukan Yesus, tapi penyembahnya. Kenapa? Hamba Tuhan malah disembah. Jelas-jelas Yesus sendiri itu punya Tuhan, Allah. Allah bukan Allah. Novan. Tapi kalau dibilang Yesus itu jalan yang lurus, bener loh. Coba kalau miring kan jalannya kepiting. Yesus kan manusia, jalannya lurus lah, macam mana lah. Kalau miring ya piting. Rusak. Ya, serah kamu lah, Kanisa. Terserah kamu. Intinya gue udah sampein. Assalamualaikum, pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan Pak Supir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir nabrak ya bang. Iya Pak Supir. Yo, buat Kanisa seru kan ngobrol kayak gini. Naik lagi lah Jangan Kak, kalau mau ngebut-ngebut Pak tidur. Supir, hati-hati Pak Supir, pelan-pelan Pak Supir. Iya, sekarang kita bingung loh panggil hostnya Nopan karena ada Nopan 2, nanti ketuker. Ya, makanya kan sudah lama nama saya ganti. Biar nama Yang satu asli kan aja. pakai V, yang satu pakai P. Ya, Nopan. beda. Kalau manggil hostnya Kanovan, kalau panggil si adanya Kanopan. Nggak, panggil BJ aja. Ini nama asli. Oh berarti dulu minjem nama adek. Iya, kan itu bukan akun aku dulu. Oh, jadi aku harus manggil apa ini? Bezi. Iya, BJ. Oh iya. Kalau yang manggil Ayang siapa? Icut. Hanya itu yang boleh, yang lain nggak boleh. Dia mentang-mentang bininya nggak ada di sebelah, dia plus panggil lain. Ya,
Gombal kenapa? Nggak ada aku gombal. Memang dia pacar. Beneran itu. Cut, panggil sayang dong. Butuh pengakuan nih. Nisa udah kenal calon kakak ipar Nisa. Sebentar. Kak Ana, naik aja Kak Ana. Kan Kak Ana juga Kristen gitu kan. Ini ada adik saya di atas. Dia juga Kristen. Cuma dia masih bingung. Memang dia sudah tahu. Kita itu berusaha beribadah taat kepada Tuhan, ngikutin aturan-aturan yang sudah mustahil itu semua kamu lakukan kalau ujung-ujungnya yang menghakimi kamu nanti orang yang salah. Nanti dia bilang ke kamu di akhirat, kayaknya di buku daftar malaikat utusanku kamu nggak pernah tercatat deh jadi umatku. Ya kan? Kamu siapa ya? Gitu. Nyahlah daripadaku. Aku tak Nah. mengenal kalian. Kalian para perusak. Tapi serius ya, yang titipkanku nanti kalau seandainya Kapten ini meninggal terus di kubur, mereka bakal menghadapi pertanyaan dari malaikat itu. Nah, itu gimana itu? Ya, ada kan kadang-kadang kan kita tanyain agamanya apa nanya-nanya agama. Nah, masa ya ditanya sama malaikat di kubur nanti kan soal tanya agama kan malah jadi debat dia. Pasti ditanya itu. Siapa Allahmu? Apa Ya. agama? Ada itu. Dan ini memang benar-benar ya. Aku heran. Pendetanya nggak berani maju untuk membetengi, tetapi mereka melarang umatnya untuk bersiar, untuk mempertanggungjawabkan. Heran aku, ada apa ini? Orang Islam melarang orang awam untuk bersiar, untuk mempertanggungjawabkan iman. Tapi orang Islam atau debater Islam yang paham kitabnya berani maju. Kristen tak ada. Saya mau nanya Nopan atau ke Kanisa, ada nggak satu ayat saja di kitab kalian yang mengatakan bahwa Yesus menyuruh kepada kalian buat menyembahnya? Nah, ada nggak? Kalau ada, coba perlihatkan. Karena kalau di Islam sendiri ada ayat yang menyatakan Allah sendiri menyuruh kita menyembah Allah. Kalau di kitab kalian ada nggak satu ayat saja yang mengatakan bahwa Yesus menyuruh menyembah Yesus? Ada nggak? Kan kita harus kata kamu penurut ke Yesus, tapi mana ada Yesus menyuruh kamu menuhankan Yesus? Ya, Bang Libanan. Kita tetap percaya Yesus. Silahkan. Halo, Bang Lima, selamat dah. malam. Selamat malam. Abang Kristen apa Muslim, Bang? Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Bang. Gimana, Bang? Aman, Bang. Aman, Mau aman. jawab apa? Nggak ada masalah, Bang. Nggak ada. Nopan, Lanjut. silakan ngomong deh. Nggak usah takut. Di sini nggak ada yang menghujat kamu, nggak ada yang mau memojokin kamu, nggak ada. Silakan kamu bertanya. Dan kalau misalnya kamu mau mengundang pendeta, siapa pendeta yang kamu kenal, yang bisa kamu percayai, paham tentang Alkitab, silakan. Justru malah bagus kan? Justru malah bagus, karena kami memang nyari-nyari. Serius, Topan. Kita tuh lagi nyari kemarin.
untuk orang Katolik itu masuk dalam komal. Aku tak ada mau. Ya, saya pun masuk komal mereka. Langsung Ya, ke aku kemarin tak boleh ngomong kan apa Desi kemarin kau masuk di Room Kristen. Aku lihat di saat ada si Feli bersama Bang Feli masuk kan. Ya, Diam kau Desi, diam kau gitu. Tak boleh ngomong. ya nggak dibolehin. Tak dibolehin nanti kalau si Besi ini ngomong diturunin. Nah, jadi si Besi dengan dia diem. Bagaimana? Kayaknya kalau di sini panjang lebar bisa bicara. Nah, gitu. Jadi nanti ketahuan, ya kan? Tapi kami jamin kok. Yang Soal- non muslimnya siapa bang? Nggak ada non muslim. Hanya belum jadi Islam aja. Oke. Oh iya, iya. Tapi kalau sebenarnya sih mereka tuh kan awalnya Islam gitu. Iya benar. Semuanya sama. Islam kan, cuman Sebetulnya dari faktor orang tuanya tersesat gitu. bukan- Bang, kalau dikatakan tersesat bukan kita lah yang tersesat, tapi mereka lah yang tersesat. Maaf ya, perspektif kita sih begitu. Kalian lihat kan? Apologi di Islam. Memang kami apologi di Islam melarang orang awam untuk diskusi dengan orang-orang Kristen. Satu dulu, karena mereka itu bukan diskusi, tapi cuma bisa bertanya. Tapi bukan berarti kami yang apologi takut. Karena cukuplah kami aja yang memetengi. Kalian nggak usah ikut, karena kami sudah tahu nanti. Itu kan resikonya. Kalau Kristen melarang umatnya untuk berdiskusi, dan mereka juga ikut bersembunyi di belakang rumah. Kan gitu. Sembunyi lebih dulu lagi, weh. Lebih di belakang mereka, serius. Menunjukkan cara bersembunyi yang bagus. Iya. Tutorial. Tapi yang paling aku nggak suka nanti, setelah di belakang, mereka entah lewat dari mana, entah di jalan-jalan, mereka berkuar-kuar. Ini kebenaran, nama Yesus, ginjal Markus, tulang Paulus. Ya kan? Paru-paru nggak ada paru-paru. Paru-paru Yohanes. Gue paling senang banget sih kalau ada pendeta yang mau membahas Bible ke saya. Kontenku masuk, cok, serius. Iya bang, ini tanya jawab ini apa? Kok diam? Nopan diajak ngobrol Benji, takut ketiduran pula. Ya, Nopan. Gimana, Dek? Ya, nanti kalau misalnya kamu masih nggak bisa sekarang, cuman satu yang kubilang samamu, jangan modal bebal. Gunakan itu pengetahuan yang sudah kamu dapat. Gunakan, jangan sia-siakan. Jangan sampai kamu sama seperti orang-orang yang belum pernah belajar, yang belum bisa menentukan, membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang benar, mana yang tidak benar. Jangan sampai seperti itu. Sia-sia sekolah kamu, Dek. Orang tua mati-matian memberikan kamu sekolah. Apa tujuan orang tua memberikan kamu sekolah? Biar kamu nggak dibodoh-bodohin sama orang, Nopan. Dulu, nggak ada tujuan lain. Tapi kalau misalnya kamu sudah tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, ijazahnya lengkap, tapi masih dibodoh-bodohi sama orang, nggak sedih kah? Kata orang, hati orang tua, nggak merasa sia-sia kah? Apa tujuan orang tua memberikan kita sekolah? Yang sering diucapkan, biar kamu lebih pintar dari saya. Kalau saya dulu orang tuamu bisa dibodoh-bodohi karena nggak punya sekolah, saya memberikan kamu sekolah supaya tidak dibodoh-bodohi. Cuman itu harapan utama orang tua, terutama di keluarga kita. Sekarang kamu sudah dapat pengetahuan itu. Akhirnya buktinya kamu tamat sudah sampai SMA.
Ya, iya, iya. Kalau cuman modal bilang Tuhan Yesus baik, hanya satu intinya Tuhan Yesus, silakan. Tapi iya, nggak tahu lah sampai kapan kamu terus modal bebal begitu. Yalah, soalnya juga aku mau tidur. Ya udah, silakan kalau mau tidur. Besok lagi kalau misalnya abang live, silakan masuk. Ini paket tinggal beberapa MB. Gimana bisa masuk? Kamu beli lah Ntar paketnya. di TF tar, sama abang ntar di TF. Nanti kasih aja nomormu sama Bang Abdi. Bang Abdi, kupercayakan. Iya benar. Yang berapa paket? Kakak Icut ada, nggak usah sama Icu juga khawatir. bisa. Nanti setelah dari Bang Abdi habis, nanti saya juga TF. Ya. Gimana Bang Abdi, aman? Aman lah 3 giga mah aman 3 giga. Nah itu. Kirim aja nomor kamu, DM aja Bang Abdi. Ada duitnya? Udah sejak kirim kapan, aja Kak? nomor kamu, DM ke aku, kirim Nanti nomornya. pasang wifi Nopan di rumahmu. Aku bilang tadi 3 GB loh. Iya, Nopan kamu kirim nomormu ke aku. Besok insya Allah ntar diisiin insya Allah. Kamu pikir kalau saya ngomong itu pura-pura? Kirim nomor kamu biar Nopan, aku isi. Bang Abdi ini sama Bang Bezi ini udah sering ketemu. Kita udah satu masjid bareng juga, udah satu masjid bareng pernah. Sleep call malam juga bang. Sleep call malam juga. Oke lah. Iya. Masa satu tapi, kasur Bang, bareng enggak lah, masa satu kasur bareng enggak lah. Ya enggak, maksudnya sleep call bareng. Apa? saya yakin nih Dek Nopan sama Dek Nisa nggak bakalan tidur malam yang terbincang ya. Susah tidur. Paling jam 3 subuh baru bisa tidur. Ya kepikiran, oh iya ya, pas dipikir-pikir, oh iya ya, gitu. Pan, gini Pan. Nanti kamu sudah follow Bang Abdi, biar Bang Abdi follow balik. Langsung DM aja, serius aku. Nanti kalau misalnya Bang Abdi nggak kirim, kamu chat saya aja. Ambil nomor saya sama Kanisa, chat saya aja. Belum dikirim sama Bang Abdi. Ya. Nanti aku mainkan orang lah biar ada paket. Aku serius, jangan begitu lagi. Astagfirullahaladzim. Ya udah kamu aku follow nih, aku follow ya. Udah tuh Serius. kamu udah aku follow, nanti aku chat nanti Nopan. Aku nggak bohong ngomong. Nanti kalau misalnya Bang Abdi atau Ujung nggak kirim, aku yang kirim. Oke? Kamu jangan bilang saya pura-pura loh. Aku ini sahabat Bang Bezi Nopan. Ya biar aku pikir juga apa jawabanku kan. Live kita nanti malam besok ya. Ya udah. Aku nggak ini kok Aku ngasih 3 GB kamu masuk Islam enggak. Jangan mikir kayak Kan gitu. nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada paksaan dalam agama Islam, nggak ada ya. Islam itu harus orang yang sudah berakal. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Iya, jangan takut kau. Nanti ku kasih paketan, kamu merasa berhutang. Enggak. Aku ikhlas, nggak usah balikin, nggak usah. Tanpa embel-embel, nggak ada. Hidayah itu Allah yang menentukan kan, kita nggak bisa maksain kemana sampai ini ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang tak berdaya. Waalaikumsalam. Kalau misalnya juga Nopan, kalau kamu mau ke Jakarta, tinggal bilang saja ke saya. Oke?
Kalau kamu capek kerja di situ, nanti saya cari kerja di sini. No maras Masalah- daw balu gusay. Hah? Maras. Makanya aku bilang kalau mau nanti kita cari kerja pangkas di sini. Itu mau kerja sama saya. Saya itu jujur dalam bekerja itu setengah-setengah sebenarnya. Hari ini aja udah 3 orang saya tolak gara-gara diskusi seperti ini. Hal-hal dunia seperti itu saya tolak. Saya lebih penting dakwah. Apakah dakwah yang di sini tadi saya harapkan koin? Nggak ada. Tapi alhamdulillahnya ada juga yang kasih koin kan? Rezeki nggak akan kemana, ada intinya gitu. Iya. Tapi jujur demi Allah inti kata hati saya tadi, saya itu pengen ngobrolnya yang penting bisa ngobrol dulu sama kalian. Saya bisa berdakwah, menyampaikan walaupun hanya 1 ayat di dalam Al-Quran. Atau hukum-hukumnya dalam Islam saya sampaikan, itu saja. Saya tolak, udah 2 customer. Kalian bisa dengar tadi, tutup bang. Padahal sebenarnya masih buka. Ini masih buka nih pangkas saya. Belum ditutup. Apa yang saya bilang? Tutup. Jadi hal-hal dunia itu kadang-kadang saya luarkan demi dakwah-dakwah seperti ini. Saya nggak pernah itu, koin lebih penting. Nggak ada pernah saya. Kadang pun saya itu live-nya misalnya dari pagi sampai malam. Kadang cuman entah 100 koin dapat. Cukup itu. Nggak nyampe 10.000 pun. Ya kan? Apakah itu akan membuat saya itu kaya? Atau sebanding nggak dengan penghasilan saya 1 hari kalau fokus di pangkas benar? Enggak. Karena buat saya yang lebih penting itu nyawa orang. Ketika nyawa orang terselamatkan dari kesesatan menjadi tidak sesat, udah lebih dari cukup buat saya. Walaupun saya sia-sia 1 bulan, bahkan walaupun saya itu makan hanya bisa minta makanan orang, nggak apa-apa ke saya. Amin ya Rabbil Alamin Bang Hasan, amin. Bahkan sampai saya memisikan balik kampung. Cuman saya pikir-pikir akhir-akhir ini berat. Iya, semua ke apa lagi besi mga beliau ka. Iya. Saya sudah ada misi, rencana sudah ada. Cuman barusan kemarin kelihatan lagi ternyata masih banyak masalah. Dan memang susah untuk ditembus. Masih susah. Kalau dipaksakan secepatnya, ya bisa-bisa nyawa jadi taruhan. Bisa. Kamu tahu kan, kalau di Nias nggak ada yang namanya orang Islam, tahu kan? Walaupun ada, tapi nggak pernah stay di situ, lewat-lewat doang, benar nggak? Masjid di daerah kita, Lelubao. ya jauh nggak? Lumayan. Nah gitu, nggak ada yang dekat. Tapi masjid di Nias itu aman kan? Toleransi kan? Aman sih aman, tapi nggak boleh keluar-keluar tentang agamamu. Pakai ini enggak speaker enggak? Ajan. Nggak tahu, nggak pernah aku dengar, nggak kedengaran bang azannya? Enggak. Hah? Nggak ada itu. Nggak ada. Iya. Pikir dalam kali ya, disuruh pakai pikir dalam Karena aja. mereka cuma beberapa orang aja. Beberapa orang aja, nggak ada suara azan berarti. Paling kalau mereka sholat hari Jumat aja kan situ. Hmm. Masjid pun satu rumah 6 kali 6 ya? Masih kecil. Baru-baru aja dibangun itu kan. Iya. Mau populasinya berapa kepala keluarga itu yang muslim sini? Itu asli.
Ya insya Allah nantilah kamu sama bang siapa tuh yang dari Nias juga tuh. Bang Jiman. Ya Bang Jiman insya Allah nanti masuk sana pelan-pelan. Ya. Memang berat sih misinya. Makasih Bang Aan. Intinya gitu, Novan. Silakan nanti berpikir deh. Berarti berdua kalian kawanmu itu ya yang jadi Islam. Bang Jiman, banyak deh. Yang dari Nias ada satu lagi Bang Heri Arnaldi Duru udah jadi Islam. Ya dia tahu kalau yang benar itu Islam. Dia belajar. Iya ya. Aku tuh nggak ada niat mempengaruhi loh. Apa yang saya lakukan itu saya uji. Terganggu tuh sejak umur berapa, Bets? Apakah? Kok tergerak untuk masuk Islam nih, kayaknya Tuhan ini salah nih. Itu sejak umur berapa sih? Kan aku baru mualaf. Iya. 5. Maksudnya, kan butuh proses kan untuk ke arah sini kan. Nggak mungkin Iya. ujuk-ujuk bangun tidur, oh aku mau pindah. Nggak mungkin kayak gitu. Halo. Ya, halo. Di situ kan ada Kristen kan? Kan Ada. mau cari pendeta. Hmm. Nah, kalau memang barbar, datanglah ke gereja bersaksi. Bilanglah satu umat, berani tak? Berani. Cuman masalahnya nanti mereka bilang digeruduk. Nanti mereka bilang mengganggu ibadah. Berani kok. Kalau mereka tantang. Takutnya fitnah pula nanti. Biasanya Iya. tuh kalau diskusi gitu diselenggarakan tempatnya betul-betul ini safe dari ganggu-gangguan itu. Nggak ada yang nggak berani Islam, Dek. Iya. Kalau Iya, di misalnya ada tempat pendeta ini. bilang, ya udah di sini di gereja, insya Allah senangnya umat Islam, apologet Islam, senangnya datang langsung semua, serius. Bahkan orang Islam itu deh, atau apologet Islam, ya udah biar lebih aman, kamu yang undang polisi, kita diskusi dimanapun berada. Gitu. Lagian kan polisi ada juga Kristen kan? Iya. Tawuran lah, apalagi. Hah? Enggak, Tawuran? polisi itu netral. Ya kan? Nggak ada. Pendeta-pendetamu aja yang nggak berani. Nggak ada orang kafir. Kebanyakan para pendeta ini yang lebih memilih untuk skip dari perdiskusian ini kayak gitu. Iya. Jadi mereka lebih memilih mencari orang-orang awam yang masih belum mengenal yang namanya, itu di situ mereka masuk, atau orang-orang yang awam yang tidak mengerti gitu kan. Mereka berkor-kor di situ, mendatangi rumah-rumah, memberitakan kebenaran katanya, konon. Nggak usah di tempat ibadah. Ya karena Bang Nopan ini kan bilang, atau ada Nopan ini kan bilang, silakan, kan ada gereja, ada pendeta di situ. Ya kenapa kalian nggak ke situ? Ya bukannya kami nggak mau, cuman itu namanya nanti mengganggu. Tapi kalau mereka minta, ya nggak apa-apa, kan gitu. Nanti keresahan lah, maksudnya nanti kita ramai-ramai ke sana, nanti orang berpikir mau ngapain tuh ramai-ramai. Ah kan gitu kan? Iya. Ya itu udah melanggar undang-undang, nggak boleh. Sementara kalau mengadakan keramaian itu harus ada izinnya. Nah, Yang gitu. kami khawatirkan ada fitnah gitu. Padahal niat kita tuh lain. Intinya gini aja Nopan. Lain. Kalau ini langsung balik-balik saja lah. Kalau ada pendeta yang berani mau diskusi, mau di gereja sekalipun, biar mereka itu lebih pintar, mungkin mereka kalau di gereja mereka itu lebih dipenuhi Roh Kudus, orang atau apologet di Islam siap datang dimanapun gerejanya, siap datang. Gitu. Begitu juga sebaliknya, asalkan pendeta berani, di masjid pun nggak apa-apa mau diskusi, ya kan? Ayo, pakai. Cuman mustahil di situ pendeta berani. Kita datangi ke tempat mereka yang memang mereka menganggap ini membuat mereka lebih pintar, mereka nggak berani. Biasanya sih tempat yang kiranya teman-teman Kristen aja yang lebih nyaman. Iya.
Jangankan di masjid, di Komal Tituk aja nggak berani. Nah, bener. Itu kalau di offline ya, dananya itu lebih besar gitu. Yang murah saja itu tuh nggak murah kok. Kan tiketnya murah saja. Cuman modal apa? Itu apa kuota? Nggak boleh bu. Yaudah Bang Bezi, aku turun dulu, aku mau chat adekmu Nopan. Sudah, oke bang. Ah, lihat nanti Nopan ya. Apakah Bang Abdi ini bohong? Kasih ke saya nanti. Saya yang datang ke dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Shalom. Ya, Bang Lorkis. Nah, ini ada salah satu temanmu di bawah, Lord Kings. Ah, coba naik, Bang. Biar adik saya ini lihat juga bagaimana kemampuanmu. Yuk, naik, Bang. Kami harapkan kehadiranmu, Bang. Kok nggak ada dia di sini? Lari lah. Jangan gitulah. Bang PHP doang cuma lewat tuh. Masa iya cuman kasih tappingan habis itu kabur? Oh, berarti privat. Oh, wajar lah. Oh, 0 pengikut. Rusak. Gimana nih Nopan? Mana sih Kristen ini? Gimana Tak ada Nopan? kawanku lah. Tak ada kawanku. Gimana? Bukan nggak ada, nggak berani. Nah, itu Bang Abdi udah dia chat. Besok aku bawakan pendeta ya sama kalian. Mau kalian? Novan, di asrama tidak ada teman-teman Kristenmu, tah? Kalau ada Ada. undang lo. Iya, nggak apa-apa. Enggak, hari Minggu lah. Kalau aku pulang gereja kan aku kasih lah HP sama Bapak Pendeta. Ada yang mau nelpon sama Bapak kan bilang. Ya Allah, semoga apa yang dikatakan Nopan ini bisa jadi kenyataan. Saya tunggu serius. Kalau aku libur ya. Hah? Kalau aku libur, kalau kerja kemana? Tapi sila ke gereja. Gini aja Nopannya. Kalau ada pendeta yang berani mau diskusi, nih ya, kapan aja saya siap tutup pangkas dulu 1 hari. Serius. Biar kalian tahu juga kualitas pendetanya gimana. Tuh. Saya tutup pangkas 1 hari. Nanti dia minta persepuluhan lah. Kalau atas permintaanmu seperti itu, ya Nah, gawat. itu siap-siap kamu bayar nanti. Nah, tapi kalau orang Islam, satu cek saja, tidak pandang bulu, terjun langsung, kerjaan dihilangkan semua. Serius, itu orang Islam. Contoh nih, undang Mak Ardiansa. Bang Ardiansa, ini ada pendeta bang, masuk ke sini dulu. Ya kan? Nggak pernah dia bilang, oh emang kamu bayar berapa nanti? Nggak. Langsung terjun, kerjaan pun kadang-kadang dilupakan. Itu kalau orang Islam. Bahwa dakwah atau iman itu atau kepercayaan atau tentang hidup di akhirat itu lebih penting kepada mereka. Itu namanya orang beriman. Tidak lebih mementingkan dunia. Dunia itu tidak pernah sebanding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibon. Karena kita begini deh ya, setiap muslim itu memiliki tanggung jawab untuk berdakwah. Gitu ya. Berdakwahlah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Cuman misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak ke arah kebaikan, menjauhkan keburukan, seperti itu. Ya sesuai dengan kemampuan aja, sesuai dengan pengetahuan agama aja. Nah itu kewajiban. Sekarang gini. Tapi kalau misalnya pendeta yang sudah kenal saya, dia pasti cari alasan ke kamu. Jangan dulu deh, gitu kan? Jangan dulu. Saya sibuk deh, pasti tuh. Kalau yang sudah kenal saya, gitu kan?
Ada kemarin nggak usah orang kayak gitu dilayan, nggak segitu. pasti itu. Nggak usah. Jangan orang itu dilayani. Nah, ujungnya nanti begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Ini Hibon. Nopan, gimana kabarnya Nopan? Udahkah beralih ya kiblatnya atau gimana? Masih bingung mencari kiblat. Abang ini Lagi Kristen apa Muslim? ngantuk. Bang DJ Hibon, Ya, Bang. Kristen Muslim? Waduh. Apa ya? Ah, kucing kasih paham lah. Enggak, Dia ketemu- gini Pak. Tadi abang nanya sama saya atau sama adik saya di atas? dengan apa? Dengan Nopan. Nopan. Oh, ya udah lanjut Bang, lanjut. Ya sering ketemu tapi apa gimana ya? Nopannya masih masih memberi apa, masih perlu banyak belajar lah. Ya. Kata Bang Beji tadi kan katakan kita harus pandai kosakata, logika, ya tapi balik lagi ya Bang, kembali ke diri Anda. Kami hanya untuk meluruskan itu, tidak memaksakan oh ini bagaimana, tapi secara logika mau S1, S2, S3 Opan, kalau berpikiran tentang utusan dengan pengutus itu sama, itu keblinger. Orang tua pasti marah. Untuk apa Anda sekolah tinggi-tinggi, hasilnya tidak bisa membedakan mana baik dan benar. Ya. Satu dulu Nopan ini ya, izin ya. Islam atau para ustadz saya berani meminta pendeta-pendeta Anda, silakan tanya Al-Quran sepuasmu. Ya, Dan sebaliknya, nggak usah ustadz saya yang bertanya. Saya saja yang masih belum mempunyai gelar ustadz. Ada nggak satu pendeta atau debater Kristen paling handal atau misionaris mengatakan ke saya atau minta ke saya, silakan bertanya sepuasmu. Mustahil. Mustahil. ya itulah Nopan. Perbedaan